Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ingin memperkenalkan nama Ambo. Yang pertama Yendri Ade Putra, panggilan sehari-hari Ade. Ambo tertarik dengan randaiko karena randaiko permainan alek nagari yang ciri khasnya telah terdiri dari dahulunya. Mangkonyo ambo tertarik dengan apa cerita-cerita randaiko yang telah didirikan di orang-orang tua-tua dulu. Setelah itu permainan alek nagari ko randaiko sangat bangga mau mencari randaiko. Yang pertama dengan ceritanya, kalau dihayati cerita-cerita randaiko kayak kisah nyata lah ayang randaiko. Setelah itu tentang makna randaiko. Makna randaiko adalah yang pertama ingin menjelaskan atau membuktikan dengan cerita yang diceritakan tentang randaiko kayak suatu film lah, kayak suatu adegan kisah nyata. Itu yang tahu ambo setahu itu. Setelah itu randaiko adalah randai yang terdiri sejak dulu kalanya. Makanya ambo tertarik dengan randaiko. Mungkin ambo dulu kenal sama randaiko, ingin masuk dalam kategori randaiko semenjak tahun 2003 sampai saat sekarang ini. Itulah yang ambo kenali tentang randaiko. Setelah itu untuk saat sekarang kini anak-anak muda-muda lantaran mungkin COVID-19 di lantaran masih bergejolak, makanya anak-anak kini banyak yang berhenti. Istilahnya anak-anakku pingin untuk didirikan randaiko di Nagari Minangkabau balik, karena lantaran COVID-19 ko banyak anak-anakku yang tergantung acaranya ingin untuk latihan randai. Sedangkan anak-anakku pingin sekali adegan-adegan randaiko naninyo ketahui yang selama koko anakku banyak yang ingin masuk dan juga banyak yang ingin berkontribusi tentang randaiko. Itulah yang sampai saat sekarang kini randaiko masih bisa berdiri, tapi di lantaran acara untuk kumpul-kumpul ko memang tak bisa untuk diadon di negari awak ko. Mudah-mudahan penghabisan COVID-19 ko bisa berdiri randaiko dah ya. Alhamdulillah, mungkin nanti kalau waktu mengizinkan, mudah-mudahan acara randaiko bisa didirikan balik untuk latihan bagi anak-anak kami, muda-muda kami yang ada di Nagari Minangkabau. Dan juga mungkin ada juga anak-anakku yang ingin masuk baru untuk latihan randai. Banyak yang berminat muda-muda di lantaran acara-acara pengumpulan anak-anakku yang banyak tidak menantu juga. Ini ingin sama sekali untuk masuk di dalam kategori randaiko, karena randaiko termasuk suatu permainan alek nagari yang tidak pernah lupa dan juga tidak pernah hilang di orang tua-tua dulu. Dan juga bagi orang-orang tua-tua kini, termasuk orang-orang tua-tua dulu, banyak acara-acara yang lain yang bisa nyocali tapi tidak sapuenya mencari cerita randaiko dong. Makanya pada saat kini lantaran COVID-19 ko alun jo berarti lagi, mangko dari itu alun bisa kami untuk latihan balik untuk masalah randaiko.
Waalaikumsalam. Iku rumah udah ada dah. Iyo, aku kabar tadi ya. Yeah. Rencana awak nih ada wawancara, ada bisa minta waktu udah agak sedikit tak wawancara awak kok. Mudah-mudahan acara apa tadi ya? Untuk wawancara, dah kok jalan tema atau konsepnya di dah. Pertama kali nak dah bujuk dah. Tawa ada. Jadi kalau ada tadi pas observasi sama kawan-kawan dan lama nanya-nanya berbagai narasumber, dan kebetulan orang-orang itu menyebutkan kebetulan udah lo yang disabui untuk menjadi suatu pemenu dari bentuk informan dari tema yang kami angkat. Di situ kami bayo menggali suatu tema atau judul yang mengangkat tentang randai. Dan diawali dengan pertanyaan dasar yang kayak pengertian randai menurut udah pribadi Mbak Ana. Kalau pengertian randai, kalau menurut kita pribadi itulah itu suatu momen ataupun adegan yang bisa dalam versi cerita randai itu. Itulah yang menurut pribadi udah istilahnya inginlah suatu membawaan cerita yang bisa tertarik masyarakat dengan apapun cerita randai yang wak kisahkan. Berarti menurut Uda, pandangan Uda, randai koko cerita yang menarik suatu masyarakat tuh gitu dah, atau kejadian-kejadian dari masyarakat yang dikumpulkan di suatu cerita gitu. Itu menurut versi Uda lah. Dan dari versi Uda tadi tuh kan berarti udah berbicara tentang ketertarikan masyarakat tuh. Alasan udah bertahan itu berdasarkan niat dari ketertarikan atau ketertarikan masyarakat, atau udah memiliki alasan pribadi untuk bertahan di randai, sedangkan orang banyak yang mengesampingkan hal-hal yang berbau tradisi kayak gitu dah. Kalau menurut Eda tentang randai yang alasan paling bertahan banget. Yang pertama ingin randai jangan sampai hilang yang ada di negara aku. Tradisi-tradisi yang lama itu jangan sampai hilang. Yang pertama itu, yang kedua karena keinginan udah semenjak tahu dengan kisah tentang randai tadi yang telah dibawa di orang-orang dulu itulah yang membuat ketertarikan diri udah untuk masuk dalam kategori randai tadi. Suatu keberadaan randai itu dari suatu fakta yang udah kecak tadi, Mbak Asida menurut udah keberadaan randai itu di tengah-tengah masyarakat ini atau bisa sampai dengan eksistensinya di kalangan masyarakat, baik itu kaum milenial, muda ataupun masyarakat sekitar dari Nagari Uda sendiri. Sedangkan randai yang terdiri sejak dulunya baik versi masyarakat ataupun kalangan pemuda ataupun remaja banyak yang tertarik dengan randai sementara dengan randai cerita randai banyak orang masyarakat yang membuat diam ataupun terharu dengan cerita-cerita randai baik itu yang muda-muda ataupun yang muda-mudi lah, muda yang ada yang disitu kalau acara randai gue banyaklah perkumpulan muda-mudi tadi untuk ingin ikut serta dalam membawa cerita randai tadi. Banyaklah istilahnya masyarakat ataupun pemuda-pemudi yang ingin masuk dalam kategori randai ini. Kan udah disuko ingin masyarakat itu masih ikut ambil dalam keberadaan randaiku atau ingin kayak lebih mentradisikan randaiku, lebih dekat ke randaiku gitu. Karena ini merupakan salah satu permainan anak nagari yang ada di Nagari Uda sendiri gitu. Dari situ Mbak Aca udah menanamkan nilai-nilai yang ada di randai itu kepada anak-anak yang baru maupun orang-orang yang bertahan lama di randai itu. Sementara untuk anak-anak yang bertahan lama adalah anak-anak yang istilahnya banyaklah yang membuat di dalam cerita adegan randai tadi
inyo tuh merasa senang ataupun merasa bangga lah inyo membawa cerita randai itu kalau versi anak-anak yang lama-lama. Dan juga anak-anak yang baru kok dia setelah mencari cerita randai kok adegan-adegan yang telah kami bawakan selama itu, banyaklah anak-anak tadi ingin istilahnya ketertarikan dirinya untuk masuk dalam kategori randai kok. Pak acaranya di dalam legaran cerita randai tadi bisa nyo membawakan suatu versi randai. Itulah kebanyakan anak-anakku pingin untuk masuk ikut serta dalam randai tadi. Kan tuh udah perlu adaptasi tuh sama anak-anak tuh. Yang jadi poinnya tuh dah caranya udah menanamkan suatu nilai ke orang-orang tuh gitu. Kan di dalam randai koko pasti punya nilai, contohnya nilai moral, keagamaan. Cara udah menanamkan dari versi udah pribadi untuk menanamkan nilai itu, ataukah itu dalam bentuk udah menyampaikannya ataupun dalam cerita itu udah langsung maknai ke kawan-kawan udah tuh. Sebelum anak-anakku ingin masuk di dalam kategori randai, ataupun yang anak-anak yang telah mencari adegan-adegan kami yang telah kami bawakan selama itu, anak-anakku nyola sangat mengerti tentang versi-versi randai, seluk-beluk randai ku, cara-cara beradaptasi di dalam randai ku, cara membawaan lingkungan sekitar. Dan juga banyak anak-anakku yang istilahnya lah yang agak mengerti tentang cerita randai ku. Dan juga untuk anak-anak yang pertama masuk kok bisa udah tarangkan kayaknya etika dalam randai, etika dalam cerita randai, dan juga etika di dalam pergelaran randai tadi. Jadi anak-anak tadi dari awal inyo pun lah paham, sudah itu setelah ditarangkan ke anak-anak tadi inyo pun mengerti loh tentang versi randai tadi. Kan udah berbicara tentang adegan sama cerita. Udah dari pandangan udah pribadi, sih unsur dari yang perlu dimanfaatkan dari dalam randai buku untuk mendukung satu cerita yang ala udah. Unsurnya adalah kalau cerita randai banyaklah unsur-unsur yang bisa kita cari dalam randai itu. Yang pertama adalah unsur-unsur cerita randai yang membuat ketertarikan masyarakat lah, yang apapun yang cerita yang kita bawa tadi kayak adegan asli lah model itu. Berarti suasana atau motivasi yang paling mendukung dari pergerakan randai udah tuh, misalnya tuh randai koko pasti orang itu mengidentikan randai koko batu malam, batu tidak dipergelarkan di siang hari gitu. Kalau randai untuk di pergelaran malam adalah suatu momen yang bisa masyarakat untuk mencari atau menonton randai dengan versi ceritanya bisa dipaham istilahnya dalam suasana hening ataupun suasana yang agak tenang. Bisa lah masyarakat tadi menilai adegan randai kayak kisah nyata lah, itulah yang bisa masyarakat tadi menilai. Makanya kalau siang tuh banyaklah anak-anak yang membawa yang heboh-heboh, banyaklah anak-anak yang tak mengerti tentang cerita tadi kan. Kalau orang dalam seni pertunjukan itu memiliki motivasi lah untuk berpenampilan gitu. Kalau dalam randai koko motivasi orang itu untuk melakukan suatu pertunjukan yang bisa menarik perhatian orang juga. Bentuk dari motivasinya pribadi ataupun secara kelompok keseluruhan. Bentuk motivasi koko adalah suatu kelompok ataupun suatu keinginan dan dia suatu kayak kebiasaan lah. Anak-anak tadi ingin membentuk suatu pergelaran, suatu adegan yang nyobaon, yang nyetunjukan ke masyarakat tadi bahwasanya inyo tadi setelah inyo latihan inyo bisa menampilkan
apapun kemampuannya yang bisa inyo tunjukkan ke masyarakat tadi. Berarti di situ adalah bentuk harapan dari Uda pribadi. Nah, dari Uda sendiri, yang di Uda kan di situ bentuk salah satu tokoh dari seniman dari Randai itu. Nah, salah satu konsep dari pemikiran Uda tentang masa depan Randai kok. Gitu dah. Dari menurut Uda secara pribadi, masa depan Randai itu. Kalau menurut Uda secara pribadi, kalau masa depan Randai kok, kalau seandainya motivasi masyarakat ataupun perangkat yang ada di dalam negara itu yang lain mendukung tentang kegiatan Randai yang ada alik dalam negara itu, kalau seandainya lain mendukungnya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan itu kok tidak menjadi hilang lenyap begitu saja tuh Randai itu. Mudah-mudahan kalau seandainya lain ditaruhin acara Randeko, pelatihan Randeko yang didukung oleh masyarakat, termasuk perangkat nagari, termasuk anggota desa. Mudah-mudahan Randeko tidak hilang lenyap begitu saja lah. Mbak Ayuda kan berarti secara garis besar orang-orang koko masih tertarik terhadap Randeko, baik muda maupun masyarakat yang awal disabi orang-orang tua kok masih bisa tertarik untuk Randai kemana dah. Berarti pihak-pihak dari bentuk dari instansi nagari pun mendukung kegiatan dari Randai itu sendiri, berarti mana dah. Iya. Tuh Baap dari penanganan dari substansi pemberian suatu modal-modal dari Randai kok ada nggak ada gitu? Yang pertama untuk pergerakan Randai itu yang ingin muda-muda untuk membuat suatu acara Randai, suatu adegan, inyo ingin berkorban demi tercapainya apa yang inyo inginkan tadi. Inyo bermurah hati untuk mengumpulkan dana untuk membeli suatu istilahnya air lah ataupun snacknya. Setelah itu termasuklah instansi pemerintahan yang ikut membantu setelah kami berdiri tentang Randai tadi. Kalau latihan kami ataupun 2 kali atau 3 kali kami latihan, instansi masyarakat termasuk perangkat nagari ikut mendukung tentang pergerakan kami tadi, dan juga pendanai dari pergerakan Randai kami tadi telah dibantu oleh perangkat nagari. Kan kok yang terakhir kan nagari mendukung ketertarikan masih kue gitu nak dah. Ada menurut fungsi Randai di masyarakat ini gitu. Aku kan orang mendukung sudah orang masih tertarik, muda-mudi masih ingin belajar gitu, dan instansi pun banyak yang mendukung gitu. Apa fungsinya menurut untuk proses yang saat itu yang pertama mungkin udah sendiri yang mengalami kalau untuk pergerakan Randai itu kami fungsinya agak kurang, istilahnya agak kurang bantuan tenaga lah istilahnya, ataupun pelatihan-pelatihan yang lain yang untuk menambah bantuan pergerakan kami. Itu yang kurang rasanya kami kan. Setelah itu fungsinya yang untuk kemudian kalau seandainya ada masyarakat ataupun motivasi yang ada dari masyarakat termasuk instansi pemerintahan, baik nenek mama, alim ulama, itu mudah-mudahan akan berlanjut terus. Berarti tidak sebagai hiburan sehingga bukan sebagai hiburannya. Kalau untuk di Nagari Minangkabau, kalau fungsi Randai tadi sangatlah mendalam oleh masyarakat yang ada di Nagari Minangkabau. Kalau seandainya Randai kau tidak berdiri, terasa tidak nyaman masyarakat tadi tanpa hiburan Randai tadinya terasa. Berarti kok merupakan salah satu bentuk hiburan permainan anak nagari yang dibungkus dengan penanaman suatu nilai yang baik gitu ada. Berarti
menurut Wak sado lah rampung gitu Mada. Makasih atas waktunya ya dah. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kami yang ingin melanjutkan pergerakan adik nagari yang telah berdiri sejak dulunya. Terima kasih banyak. Itulah yang bisa udah tarangkan dan udah sampaikan kepada adik-adik sadonyo. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Setia Adira, panggilan Dani. Saya alumni jurusan seni teater isi Padang Panjang tahun 2015. Randai adalah sesuatu permainan tradisi yang berasal dari daerah Minangkabau, yang pada mulanya itu dimainkan pada malam hari. Jadi ini di sini lebih kepada bentuk permainan anak nagari yang dimainkan oleh lebih 10 atau lebih dari 10 orang dengan konsep ada unsur tarian randai, gerakan silat dan segala macam. Jadi randai itu di sini pada mulanya adalah permainan yang hanya boleh dimainkan pada saat malam hari, dan itu asal mulanya berasal dari daerah Payakumbuh sekitar pada tahun 1960-an. Nah, jadi dalam randai ini sendiri pola dari randai itu dari zaman ke zaman itu mulai ada perubahan. Yang pertama itu dari randai tradisi. Randai tradisi itu mempunyai tabiat-tabiat atau hakikat-hakikat tertentu. Jadi yang pertama di tradisi ini si pemain randai hanya boleh memainkan randai itu pada malam hari. Nah, dan itu hanya boleh dimainkan oleh laki-laki saja. Si laki-laki ini dikumpulkan pada jam 9 malam dan permainannya itu tepat dimainkan jam 10. Begitu setiap hari sampai 7 malam. 7 hari, 7 malam. Dan setiap jam 10 malam dimainkan. Tanpa adanya seorang perempuan pun di situ. Itu untuk tradisi, karena itu sudah menjadi adat dari masyarakat Minangkabau sendiri. Mengingat masyarakat Minangkabau khususnya untuk perempuan itu pada malam hari tidak boleh ada lagi yang di luar. Jadi kenapa randai pada tahun tersebut dimainkan pada malam hari dan hanya dimainkan oleh laki-laki, karena si perempuan ini sendiri tidak boleh ada pada saat itu, berada pada malam hari seperti itu. Dengan cara, kalau untuk caranya atau bentuk-bentuk randai dari yang tradisi ini itu mempunyai gerakan atau bentuk-bentuk tersendiri pada zamannya dan yang dibuat oleh beberapa tokoh-tokoh adat atau pemuka-pemuka adat atau sastrawan-sastrawan lama atau seniman-seniman lama dari Minangkabau. Nah, yang kedua itu ada randai, kalau untuk zaman sekarang itu mulai pada tahun 2010 sampai sekarang. Nah, itu sudah mulai ada bentuk-bentuk perubahan-perubahan randai yang mulai didobrak dalam artian dia itu tidak diganti atau tidak disalahkan atau bagaimana, dia hanya ditambah mungkin bisa jadi dalam artian dalam bentuk diperbaharui dari segi permainannya. Dan pada saat ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, perempuan pada saat sekarang sudah boleh untuk memainkan randai. Kalau untuk ditanya kenapa, ya mungkin itu lebih kepada emansipasi kalau menurut saya sendiri ya. Jadi randai itu sendiri adalah permainan, kalau untuk zaman sekarang itu adalah permainan yang boleh dimainkan oleh siapapun, mulai dari anak kecil sampai remaja, dewasa, dan mungkin bahkan yang tua-tua pun masih ada sampai sekarang, tapi tidak terlalu banyak ya gitu ya. Jadi kalau untuk yang saat ini itu sudah mulai ada beberapa pengembangan dari segi gerakan, dari segi musik, dari segi tokoh. Tapi kalau untuk tokoh mungkin lebih kepada bentuk-bentuk pergerakan di dalam.
Kalau untuk tabiat-tabiat atau cara-cara berperan di dalam randai itu sendiri itu masih sama. Mungkin yang membedakan sedikit hanya logat atau dialek lah istilahnya. Jadi itu pola ya, kalau yang saya jelaskan tadi itu pola. Kalau terus yang selanjutnya itu ada bentuk, ya mungkin lebih kepada bentuk. Kalau saya lihat keberadaan randai dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda kalau menurut saya. Dari apa yang sudah saya dapat mungkin kurang lebih 4 atau 5 tahun belakangan ini, perbedaannya itu mungkin lebih kepada dari segi pertunjukan. Mungkin dari segi pertunjukan itu, kalau dulu yang seperti saya jelaskan tadi, itu randai dimainkan hanya boleh pada malam hari dan itu jam 10 malam. Kalau untuk sekarang karena sudah pertambahan dari segi teknologi dan segala macam, pokoknya zaman sudah berubah, pertunjukan randai tidak lagi hanya dimainkan oleh orang pada malam hari saja, tapi bisa jadi untuk acara-acara pesta pernikahan dan acara-acara adat, terutama mungkin Batanak Pengulu atau Bagala Datua istilahnya, itu sudah mulai dimainkan pada siang hari dan mungkin juga pada sore hari, dan tidak tertutup kemungkinan juga malam hari. Tapi masyarakat sekarang itu lebih kepada bentuk-bentuk yang lebih modern kalau saya lihat. Dan saya pun sebagai masyarakat yang hidup di zaman sekarang itu juga membuat sesuatu bentuk dari randai itu sendiri, mungkin lebih kepada pengembangannya. Saya membagi kepada 2 bentuk di sini, tapi tidak randai namanya kalau menurut saya. Saya lebih kepada apa yang menjadi ciri khas dari randai tersebut, itu yang lebih saya dominankan. Itu saya beri nama di sini, namanya lebih ke atraksi Tapua Kalembong. Mungkin kalau untuk saat sekarang, cara dari masyarakat untuk lebih menguatkan randainya itu sendiri mungkin lebih kepada gerakannya tadi. Tapi kalau buat saya membuat sesuatu yang hanya dimainkan oleh si Legaran ini saja. Mungkin dalam bentuk pengembangannya pada saat zaman sekarang lebih kepada ya seperti itulah kalau menurut saya. Saya membuatnya tidak hanya seperti berputar dengan randai yang permainannya dimainkan oleh 10 sampai 12 orang legaran dan beberapa orang aktor, dan itu hanya dimainkan dalam bentuk yang namanya legaran, itu lingkaran ya kalau dalam bahasa Indonesianya, ya hanya dimainkan dalam bentuk lingkaran tidak. Kalau saya sudah bisa mungkin lebih kepada kontemporer. Kalau menurut saya kontemporer ini randai yang dibuat tidak hanya selalu memainkan randai dari si legaran tadi dalam bentuk legaran, mungkin mereka bisa bertukar formasi atau posisi lah istilahnya. Nah, jadi kalau untuk gerakan-gerakan dan apapun yang ada dalam randai mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di tahun 1960-an tadi dengan sekarang, mungkin tidak jauh berbeda. Tapi kalau dari segi gerakan mungkin hanya bentuk kuda-kuda dan bagaimana orang si legaran tadi memainkan dengan spiritnya. Kalau sekarang disebut dengan yang namanya kontemporer tadi atau komersil ya, dalam artian bahasa sekarangnya untuk zaman sekarang itu mungkin lebih kepada power. Kalau masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang memainkannya berbeda dengan yang tradisi itu mungkin dimainkan karena ada tabiat-tabiat atau kiat-kiatnya tertentu di dalamnya. Yang untuk tradisi tadi ya karena sudah diatur, jadi seperti itulah cara memainkannya gitu. Untuk zaman sekarang bukan berarti dia itu disalahkan. Untuk yang zaman sekarang bukannya disalahkan, tapi hanya mencoba untuk diperbaharui. Kalau bentuk, contoh, saya kasih contoh itu dari segi kuda-kuda. Kalau misalnya dari segi kuda-kuda itu sendiri bisa dibuat dalam bentuk seperti ini dan seperti berbagai macam bentuk. Dari segi gerakan pun juga bisa dibuat dari berbagai macam bentuk. Yang terpenting dari si randai tadi itu kan tidak menghilangkan bentuk si kuda-kudanya. Nah, itu yang paling penting. Kalau untuk kuda-kudanya tadi itu tidak menghilangkan dari yang tradisi dengan yang modern, itu tidak dihilangkan, tapi bentuk, cara membawakan, cara berdiri dan kuda-kuda dan segala macam itu
mungkin lebih terlihat jelas bedanya di sana. Kalau menurut saya. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Randai pada zaman sekarang itu lebih pada kekuatannya ya memang dari segi power permainan, dan pembedanya mungkin dari variasi tepukan galembongnya itu lebih banyak. Karena kalau boleh saya kasih bilang sedikit ya, lebih kurang. Kalau untuk Randai tradisi tadi itu satu legarannya untuk satu gerak, satu dendang ya kalau dalam istilahnya. Satu dendang itu harus 7 kali dan bentuk tepuknya itu hanya satu. Itu makanya tadi saya bilang kenapa pertunjukan Randai itu dimainkan pada malam hari dan itu biasanya sampai pagi. Untuk satu hari pertunjukannya, satu malam pertunjukannya, dan itu berlanjut sampai 7 hari ke depan. Waalaikumsalam. Itu? Dah bisa minta waktunya sepeda. Oh bisa, udah tuh. Iko dah jadi kau menanya beberapa hal tentang Randai dah bisa. Oh gitu. Dia nak sedang sibuk dah Zena. Enggak, iya kami latihan. Saya bisa. Oh Di situ saya dah. di sekolah nak, enggak di sekolah sih. Kok di tepi jalan mana sagan mak orang. Jadi dah. Nah lah. Ya, sekolah. Jadi kan tadi kau lah sedang latihan ada. Iya, kebetulan kami sedang latihan tadi. Jadi di kok ada beberapa pertanyaannya kali ajuan kalau udah mendukung dari tema yang kami angkat gitu. Jadi di siko kami ingin bertanya salah satunya tentang kan Iko masih di kalangan muda-muda gitu nak dah. Iya Berarti betul. masih bertahan dari eksistensi dari keberadaan Randai Kusurang. Kalau menurut udah apa sih pengembang eksistensinya apa baik itu tahapan dari eksistensi ataupun eksistensi itu seorang mbak menurut udah. Kalau menurut Uda, eksistensi si Randaiko sendiri berarti yang udah tangkut tadi dari pertanyaan maksudnya namu udah? Lala. Oh Lala, dari pertanyaan Lala tadi yang udah tangkut berarti eksistensi si Randai itu sendiri di zaman ini. Nah kalau udah sih eksistensinya tuh tetap ada gitu loh, tetap ada dan malah udah mencoba risiko untuk lebih mengembangkan dalam artian di awal mengikuti di zaman modern lah namanya gini, karena udah mungkin memasukkan beberapa unsur-unsur yang baru, bukan berarti udah mengganti dari yang ala ado, karena Randai itu sendiri kan ado dari zaman dulu mungkin. Tapi untuk si eksistensinya tetap ada, udah jago sampai kini. Randai itu bana tonggak dari Randai itu awak harus paham dan tidak hilang sampai kini gitu loh. Berarti kan udah menganggap Bisiko masih digemari lah ibunya gitu. Berarti di kalangan anak muda pun begitu ya? Di kalangan anak muda mungkin kalau dari pandangan Uda sendiri mungkin tidak seluruhnya lah, kalau untuk zaman ini tidak seluruhnya loh anak muda tuh yang mungkin ada yang nggak tahu sama sekali dengan, karena aku kan tradisi Minang Bana kan gitu kan. Banyak yang mengesampingkan. Mungkin udah berpikir positifnya, nantinya menyampingkan tuh mungkin dia nggak tahu sama sekali, mungkin nggak ada lo yang mengetahuinya, itu kan wajar gitu kan. Tapi kalau balik ke anak-anak tuh Bana mungkin ini bisa mencari tahu, tapi itulah mungkin itu yang harus mungkin balik udahnya dari udah sebagai yang tua yang harus mendidik yang majan gitu kan, mungkin udah yang harus agian ke adik-adik. Mungkin salah satu contohnya kayak atau yang dilakukan dek kawan-kawan gini itu kan latihan udah tetap agian ke adik-adik itu jelah latihan wak ikut kebudayaan awak lo gitu kan. Tadi sih lah aduh di lembaga jadi ada nggak pihak-pihak yang mendukung dari keberadaan Iko ataupun dari Randai Kusurang lah ada gitu, ada nggak pihak-pihak yang mendukung di belakangnya gitu, baik itu dari pihak instansi ataupun kayak
pemerintahan atau kerapatan adat nagari pun bisa jadi kan. Oh gitu ya. Kalau dari daya dukung atau supportnya sendiri, mungkin kalau dari kalangan pemerintah atau dari dinas pariwisata atau pendidikan pun kalau udah saya lihat ini udah sebagai salah satu orang yang mendapatkan ilmuku dari akademisi lah itu istilahnya gitu kan. Nah udah mencari lihat setelah udah tamat pun pemerintah pun masih memperhatikan itu gitu dengan kebudayaan wak termasuk Randai itu sendiri. Malah keinginan dari si pemerintah atau orang-orang instansi pemerintahan pariwisata ini mencoba ingin mengumpulan dari beberapa anak-anak muda yang masih aktif di Randai itu sendiri. Coba kalau anak kalian anak-anak gitu udah pernah dapet waktu ngumpul gitu sama orang-orang kedinasan gitu. Nah cobalah awak ketika membuat acara, coba kalian sebagai muda-muda membuat sesuatu yang baru gitu. Bukan berarti kalian menghilangkan yang lalu, tapi coba tambah perbarui alai. Kalau untuk perhatiannya lah kalau udah pun. Kalau misalnya lebih terfokus kalau ada anak, siap tokoh yang memberi kemudahan dari pembinaan dari kehidupan Randai seorang Mbak Ada. Yang tokoh yang paling berperan gitu. Tokoh yang paling berperan untuk si keberadaan Randai sendiri atau hakikatnya seorang terjaga dari tokoh tersebut. Kalau tokohnya kalau yang udah tahu gitu nah, ya salah satunya mungkin udah menyebutkan pengajar udah dulu lah misalnya gitu, pengajar ketika udah kuliah gitu nah, ini masih sampai kini masih menjago itu, masih eksis. Malah ini tuh sampai mencari di masih yang muda-mudi gitulah, muda-mudi Minang Kaboko di masih aduk olah nyamuk gitu loh. Dan orangnya itu ya mungkin kalau untuk di orang manyo ini tuh enggak orang siko memang, tapi untuk ini menjago itu tadi ini mau dan layado kok orangnya untuk sampai harus mencari anak-anak ini pengen iko loh ambu kemari untuk mencari kalian anak-anak muda kok memagia workshop lah istilahnya gitu kan. Ada orangnya dan itu namanya udah pun nama apa kok itu taunya ketika kuliah ya itu namanya Makati. Nah kalau misalnya kan tadi pembinaan Lado, struktur yang mendukung Lado dan eksistensinya pun bisa dikatakan masih bertahan ada gitu. Apa tuh dah kalau berangkat dari situ lah ada beda fungsi Randai itu kini sama yang dulu Mbak ada. Berbicara fungsi gitu berarti ya. Kalau fungsi setelah fakta-fakta yang di belakang tuh Lado gitu. Gitu paham. Berarti fungsi dari si Randai itu sendiri kalau wak mencari ke belakang terus wak mencari yang kini gitu. Kalau dari segi fungsi mungkin untuk zaman kini itu gak lebih banyak daripada dulu. Nah kalau udah bilang ngecean, kalau di zaman dulu tuh hanya gitu loh, hanya untuk iko gitu loh. Salah satu contohnya untuk bagal datu, batak pemulung, nah gitu loh. Nah dan pasti di Randai itu dicalian atau dimainkan oleh anak-anak muda zaman dulu di saat itu saja nih. Karena ini ketentuannya lah aduh. Kalau di zaman dulu itu ini bilo harus dimainkan dan sampai bilonya itulah aduh. Tapi kalau udah mencarinya ini, nah itu lah mulai itu makanya tadi udah sampai lah diperhatikan tadi pembahasan Mbak tadi itu untuk acara-acara barangnya. Nah dan acara-acara sambutan-sambutan untuk di acara-acara kedinasan tadi salah satu contohnya mangkonya si bapak-bapak ibu-ibu dari orang-orang instansi tadi itu mungkin aku bisa ada acara loh di kantor kami bisa enggak disambut dengan itu masih dipertunjukkan untuk malam hari ya atau Mbak? Untuk di zaman saat ini kalau di saat ini udah mencarinya Allah mulai diperhatikan Tuhan dan dimainkan diizinkan lah istilahnya gitu nah lebih bahasanya itu di setiap waktu gitulah istilahnya kan dari yang udah jelaskan tadi kan Randai itu tuh pada sebelumnya tuh dilaksanakan pada malam hari. Iya betul. Setelah kini Kokola berjalannya kuliah tuh kan di segala waktu gitu. Lain tak berkurang nilai-nilai dari Randai itu seorang. Action. Kalau untuk nilai udah sebutan enggak. Karena nilai yang terkandung di dalam Randai itu sendiri itu ala ado di dalam Randai itu. Gitu. Jadi kapan intinya dimainkan
kalau nilainya itu tidak hilangkan, karena si nilainya itu tadi adonya di dalam permainannya itu. Nah gitu loh. Makanya kayak orang-orang sastrawan, terus orang-orang tradisi lah gitulah, bapak-bapak awak dulu mungkin kan ya yang lain masih insya Allah mungkin kalau sehat sampai sini gitu kan, ini mulai memperhatikan itu dan mengizinkan itu gitu loh. Dan karena ini tahu untuk nilai-nilainya tadi, apakah nilai estetik atau nilai apalah istilahnya gitu kan, yang terkandung di dalam rantai itu sendiri, itu tidak akan hilang kalau awak memainkan itu tidak menghilangkan si rantai itu sendiri. Itu aku sih gitu. Jadi secara keseluruhan pola dari bentuk seni randai koko masih bertahan, tapi dilakukan kayak adaptasi ulang, bisa jadi katakan adaptasi atau perubahan gitu ya. Kalau adaptasi bisa jadi adaptasi, tapi kalau untuk adaptasinya lebih ke pengembangan. Di adaptasinya itu tidak dipotong, tidak dibuang, apalagi tidak dihilangkan gitu. Malah di saat kini koko lebih di yang ala itu coba saya lihat dulu gitu. Kalau contoh kayak dalam misalnya kayak latihan kayak ini kok sama dia udah pasti mencari dulu atau bertanya ke guru, mungkin udah kan dulu guru gitu. Nah basi Pak gitu, Mbok sama Janiko gitu, untuk mengajarkan itu tadi udah beranjak dari situ. Jadi modelku ya berarti kalau modelku bisa dikembangkan loh, berarti kalau kayak itu nyok lebih ke pengembangan berarti. Berarti keberadaannya koko sesuai lo dengan kebutuhan dari masyarakat Betul. gitu. Apalagi saat ini kan gitu masyarakat. Dan nggak dijadikan sebagai permainan sih, ini dijadikan sebagai ajang pertunjukan. Pertunjukan, dan kalau udah bulannya Bui itu dijadikan ada beberapa event yang ini tuh memang khusus untuk festival randai. Bisa dikatakan itu seperti apresiasi terhadap randai itu misalnya gitu. Apresiasi mungkin lebih tepatnya ya. Nah, apresiasi ke randai itu sendiri dibuat dalam bentuk apa? Apakah festivalnya, apakah pertunjukan saja gitu. Kalau kan udah sebagai seniman kok, motivasi udah untuk melakukan suatu pertunjukan itu di dalam randai apa udah? Motivasinya kalau untuk di randai ya pasti caranya supaya anak-anak muda, nah bapak mungkin lagi bicara anak-anak muda gitu kan, basis anak-anak muda kok untuk tidak lupa dengan spirit ini surang ini tuh dari itu yang pertama. Ini dari orang pasti kalau setiap daerah itu pasti punya kebudayaan. Itu Minangkabau ini punya kebudayaan surang, punya tradisi surang, randai, tari segala macam. Karena ini kok randai kok Allah menjadi darah awak di orang Minangkabau, udah baca bisa dikatakan suatu tradisi yang tetap gitu. Baca runya jadinya udah untuk mengecengkan dia tuh ikut kebudayaan kalian gitu loh. Baca runya kalian tuh tetap mempertahankan iko sampai kalian pun adalah punya orang yang akan kalian ajar lo nanti gitu. Itu motivasi. Berarti suasananya itu tuh paling dominan itu akibat dari motivasi yang tadi ada di pemain-pemain randai itu dan menciptakan suatu karya dan bisa dinikmati untuk masyarakat yang luas gitu kan ada. Ya, dinikmati untuk karya banyaknya. Mungkin itu kalau dari pernyataan Lala tadi mungkin itu balik ke gurunya sebenarnya. Balik ke orang-orang yang akan mengajarkan acara ini untuk membuat sesuatu. Kalau udah secara pribadi, kalau acara udah menanamkan nilai-nilai dari randai itu kepada anak didik maupun kawan-kawan yang ada di dalam negara. Nilai yang ada di dalam randai atau nilai si randai itu sendiri? Nilai si randai sendiri. Kalau nilai si randai itu sendiri udah mengeceknya semua dia ya bentuk mungkin yang bentuk kecil tadi. Ini harus mengingat dulu, mencari ke belakang balik dulu. Oke, zaman semakin berubah memang gitu kan. Dan di zaman ini kok mungkin teknologi yang lebih dikatakan di orang gitu kan, teknologi apakah itu yang berhubungan dengan teknologi lah yang udah tahu lah ibaratnya gitu kan. Tapi udah coba untuk kalian boleh bermain di zaman kini kok boleh bermain teknologi gitu loh. Nggak ditutup kemungkinan, nggak ada yang melarang. Tapi tolong jangan lupakan gitu. Jangankan untuk tidak memainkannya, melupakannya saja. Kalian tidak paham saja itu bebayu gitu loh. Jadi Mbak Asar udah menanamkan nilainya ke adik-adik itu tadi. Ya mungkin pertamanya udah mengerjakan. Kalian kalau bisa ya memang harus tahu. Walaupun kalian tidak paham cara memainkannya untuk keseluruhan karena unsur di dalam, tapi ini tahu kan karena udah memikirnya gitu. Tapi kok ini nanti tidak di sekolah lain gitu loh, harus nyomaranto atau apa kan orang luar tuh bacanya orang Minang
orang Minang tuh hebat ikut ya, awak tahu pernah ikut batu cara mainnya. Paling enak bisa main lepak. Nah itu berbahaya jadinya, makanya udah mencoba untuk maju spiritnya itu tuh dulu memasukkan nilai-nilainya itu. Kalau kebudayaan awak tuh banyak, salah satunya randai. Randai itu apa? Ikonnya. Gitu. Kok yang terakhir kok ada karena udah seniman sekaligus akademisi lah gitu nak ada. Ya. Kemungkinan yang terjadi di Randai tentang atau pemikiran udah tentang masa depan Randai kok ada. Masa depan. Suatu harapan atau kemungkinan yang akan terjadi. Kalau kemungkinan yang akan terjadi, kalau di kepala udah sih kini kok banyak. Karena sesuatu kemungkinan yang akan terjadi itu pasti awak yang membuatnya seorang gitu kan. Tapi kalau hanya di kepala, timnya pasti mungkin saja gitu. Nah, contoh kalau kak udahnya kemungkinan yang terjadi itu bisa banyak. Yang pertama, si Randaiku sendiri sebagai kebudayaan atau kesenian yang khas dari Minangkabau tuh, karena ini mencakup di dalam tuh sadonya kan. Mungkin kalau udah boleh mengecek SKT ini kan di dalam tuh ada tariannya, ada aktornya gitu kan, yang ada musik dan gurindam dan dendang tadi. Nah, berarti kan beberapa macam kesenian ada di dalam tuh gitu lah. Nah, kemungkinan yang terjadi, udah pengennya kesenian Randai kok deknya komplit dari orang Minang. Ini bisa dikenal di dunia gitu loh dunia namanya. Karena kalau udah boleh mengecek SKT itu ada dulu di tahun 2000 dan kebetulan yang membawa pertunjukan itu adalah guru gitu tadi, Mak Kati tadi. Ini mengajarkan orang luar loh sebenarnya. Nah gitu, jadi kemungkinan mungkin bisa menjadi ikonik khas Indonesia jadinya oleh pertunjukan Randai untuk bisa dikenal ke dunia. Kalau untuk di daerah awak sendiri mungkin bisa menjadi turun temurun dan ini nggak akan hilang. Bagaimanapun anak-anaknya ini harus tetap tahu gitu dan menciptakan itu. Jadi dapat ditariklah kesimpulan berarti posisi Randai itu masih terjaga, tapi tergantung kepada si masyarakatnya tadi dan bagaimana seseorang akademisi ataupun seniman itu mengembangkan dari kesenian tadi ya, karena balik ke si orang yang paham itu tadi, mungkin nyabui gitu kan, udah yang ketika banyaknya udah paham tentang Randai, balik udah sih balik gitu. Harus sudah yang mencari, harus sudah yang membawa, yuk dia caranya supaya pokok itu pun tidak hilang, itu punya kalian gitu. Kalau memang ini yang akan ditunggu, nggak paham. Gak banyak udah saya lihat. Walaupun kurang peminat, tapi ketertarikan itu masih ada lah sedikit banyaknya. Walaupun yang main di pelajaran itu kan saya gitu. Tapi yang nonton pasti masih banyak saya gitu. Dan berarti itu orang yang nonton tadi pasti, sosok lama ya gitu. Mungkin main itu panik gitu, membangun ketertarikan itu tuh tugas dari seniman dan akademisi betul tadi. Itulah sakit banyaknya nih dah. Kok enggak babok dua gitu dah, balai tuh. Ingin tahu lo ada untuk Randai kan? Atau kok dia sedang latihan? Masih latihan kalian kan? Kan dicoba sana. Enggak juga ada. Enggak ada. Kasih tu sak tak gue ulah po tadi lah legaran tadi nah coba gerakan tadi kok kawan lo tadi dari kawan-kawan yang sama. Ada bawa kawan. Ada ke samuan sana sekali. Boleh kawan. Enggak mengadu kan dah. Enggak, kami tuh senangnya ada orang yang aku salah satunya tuh itu. Senang kami dirinya kan lah, enggak ada. Soalnya kali. Lah bebek legarannya tangkapnya. Oke, nah Dina dek berhubung kawan-kawan Latibo, jadi untuk Randai itu tadi, yang pertama yang harus tahu yang kau adik-adik pakai ini tuh, itu namanya selama kalian itu nangga di toko, di situ tiang Randai tadi. Kalau ikut nak adu nak main Randai mau cuma angin toko angin, ya kan? Jadi untuk gerak tadi, ini coba ndak, kajian dari kudu-kudu, karena kudu-kudu tuh kudu-kudu naik lah, maju simpia, pokoknya. Tadi saya adik dako, geraknya, nyok Randai itu tiangnya meniru. Kamu ke kanan anak kati tangan nak coba lah, coba dah. Dari kudu saya. Si pertama, dulu ke belakang. Di belakang. Jadi tangannya, tangan ayam di atas, gitu. Oke, ke kanan kate. Gitu. Sudah tuh. Turunan ke kanan.
munduran, saya lihat dah. Tuh mundur lihat. Elok ke kanan. Tu nyo. Cecak cuma di, tahan tadi. Posisinya kalau dah belok badan madon mari. Kak nak yang pari pak dado dia ko, badan ke badan udah. Itu nak kepala ke situ. Tangan dia teh, tagaan ke stek. Tu kudu. Jadi turunan. Aku nyo. Karena kalau badannya ke situ, kan badan ke mari kok. Kalau badannya ke situ itu baru dua di. Ada, nya gitu. Itu bantuannya. Cuci buat agak luri lihat, sulah